Selamat pagi anak-anak, namo Sang Hyang Adibudaya, namo Buddhaya. Jumpa lagi pada kesempatan pagi hari ini dengan Bapak Didik yang akan mengajarkan tentang pendidikan agama Buddha dan budi pekerti. Materi kita yaitu tentang masa kanak-kanak Pangeran Siddhartha. Yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang perayaan membajak sawah dan 3 kolam teratai. Namun sebelum pelajaran kita mulai, marilah terlebih dahulu kita bersikap anjali dan menyatukan hati pikiran kita dengan memanjatkan nama Karapata. Arahang sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Buddha, Dhamma, dan Sangha, terpujilah para bodhisattva dan mahasatwa. Semoga saya hari ini dapat belajar dengan baik dan benar. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi pembelajaran kita tentang perayaan membajak sawah. Nah, pada saat itu Raja Sudodana memimpin upacara membajak sawah dengan didampingi oleh para menteri dan para petani serta masyarakat yang sedang mengikuti perayaan membajak sawah tersebut. Perayaan membajak sawah tersebut berlangsung dengan meriah. Raja memberikan tauladan atau contoh bahwa bercocok tanam adalah perbuatan yang mulia, karena dengan bercocok tanam akan menghasilkan makanan yang berlimpah, sehingga rakyat atau masyarakatnya akan berkecukupan dalam kebutuhan kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, raja dalam upacara itu mengawali upacara dengan menggunakan alat bajak yang terbuat dari emas. Nah, pada saat itu Pangeran Siddhartha melihat petani mencabuk kerbau dengan sangat keras. Melihat hal tersebut, Pangeran Siddhartha bersedih. Kenapa bisa demikian? Kenapa kehidupan ini tidak adil? Nah, pada saat itu kerbau berhenti, dicambuk, akhirnya dia berjalan. Nah, melihat kejanggalan tersebut, akhirnya timbul di dalam diri Pangeran Siddhartha. Dia merenung dan pergi meninggalkan tempat di mana perayaan membajak itu berlangsung. Pangeran pun pergi ke sebuah tempat di mana ia menuju ke sebuah pohon yang sangat rindang. Pohon apakah itu? Ya, pohon jambu. Di bawah pohon jambu itu, Pangeran Siddhartha melihat segerombolan semut yang sedang berjalan ke atas pohon. Ketika itu, segerombolan semut itu sedang diintai oleh seekor kadal. Kadal pun memakan semut itu satu persatu.
Setelah kadal itu makan semut, tiba-tiba datanglah seekor ular. Kemudian ular itu memangsa sang kadal. Setelah sang kadal dimakan oleh sang ular, tiba-tiba dari angkasa datanglah seekor burung elang yang langsung menerkam sang ular hingga dibawa terbang. Melihat hal tersebut, Pangeran Siddhartha bersedih. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa kehidupan seperti ini? Di mana keadilan? Akhirnya, ia pun merenung dan menuju ke tempat di mana dia akan beristirahat di bawah pohon jambu tersebut. Di bawah pohon jambu, Pangeran Siddhartha duduk bersila. Ia bermeditasi dengan objek pernapasan. Ia memperhatikan napas masuk dan napas keluar hingga mencapai perhatian penuh atau mencapai jana pertama. Ketika para pengasuh kembali, mereka merasa heran melihat pangeran sedang bermeditasi. Pada saat itu terjadi keajaiban di mana bayangan pohon jambu tetap memayungi Pangeran Siddhartha walaupun matahari telah bergeser dari tempatnya. Ketika para pengasuh kembali, mereka merasa heran melihat pangeran sedang bermeditasi. Kemudian mereka melaporkan kejadian tersebut kepada raja. Raja diiringi para petani, para prajurit datang dan menyaksikan peristiwa itu. Namun, Pangeran Siddhartha tetap tenang dalam bermeditasi dan tidak terganggu oleh suara orang-orang yang melihatnya. Melihat ketenangan Pangeran Siddhartha, Raja Suddhodana merasa heran. Ia kemudian duduk berlutut, bersikap anjali, dan bersujud di hadapan Pangeran Siddhartha sebagai ungkapan hormat dan rasa syukur telah memiliki anak yang pandai bermeditasi. Nah, demikianlah keajaiban yang terjadi pada saat Pangeran Siddhartha bermeditasi. 3 kolam teratai. Ketika pangeran menginjak dewasa, kekhawatiran Raja Suddhodana akan ramalan petapa Asita semakin kuat. Akhirnya Raja Suddhodana tidak menginginkan putranya meninggalkan istana
untuk menjadi seorang petapa. Raja Suddhodana menginginkan Pangeran Siddhartha kelak menggantikannya sebagai seorang raja di kerajaan Kapilawastu. Selain itu, raja membuat agar supaya Pangeran Siddhartha senang di istana. Mengapa hal ini dilakukan oleh Raja Suddhodana? Agar supaya Pangeran Siddhartha tidak keluar istana dan melihat 4 peristiwa. Nah, 4 peristiwa itu apa saja ya? Yaitu melihat orang tua, orang sakit, orang meninggal, dan seorang petapa. Setelah Pangeran Siddhartha berusia 7 tahun, Raja Suddhodana memerintahkan untuk menggali 3 kolam di halaman istana. Di kolam-kolam itu ditanami berbagai jenis bunga teratai. Di antaranya adalah kolam teratai biru yang bernama Upala, kolam teratai merah yang bernama Paduma, dan kolam teratai putih yang bernama Pundarika. Walaupun dimanjakan oleh orang tuanya, tetapi Pangeran Siddhartha tetap menjadi anak yang baik, mandiri, tidak manja, dan tidak sombong. Pangeran Siddhartha tetap hidup sederhana. Selain 3 kolam teratai tersebut, Raja Suddhodana juga memesan wewangian, pakaian, dan tutup kepala dari negara Kashi. Nah, anak-anak, sampai di sini pembahasan materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh anak-anak semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Akhir kata dari saya, Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.